Rupanya saya ke bagian yang pertama ya. Sebenarnya ini kemarin yang hari pertama yang memberikan materi ini Dokter Alif, ya saya jadi hanya membacakan, nanti kalau ada apa-apa tanya yang di belakang itu ya. Mana slide-nya boleh? Kita mulai aja langsung ya. Kalau perkenalan ya, tadi saya udah perkenalan diri ya, nama saya Dr. Rizky. Saya saat ini juga selain konsultan jantung anak, saya mendapat amanah dari teman-teman juga sebagai ketua UKK kardiologi. Jadi hari ini di atas ya? Di atas bawah? Di atas. Oke. Oh, jangan dirubah maunya namanya, tapi udah apa? Namanya harus nama Dokter Alit, harus tetap tercantum. Jadi ini materi awal kita tentang nomologi dan pengenalan alat ya. Jadi alat ini mereknya macam-macam, tapi bukan bermaksud kita mau iklan, harus dikenalkan juga nama-nama alat itu. Oke, slide. Jadi ini tujuan kita untuk awal adalah bagaimana nanti para peserta bisa dapat mengoperasikan mesin USG, ekokardiografi sederhana, kemudian juga dapat mengoperasikan dan menggunakan dengan tepat tombol yang tersedia, mengetahui indikasi dari pemeriksaan ekokardiografi. Jadi alat itu beda-beda, tombolnya juga beda-beda. Ya setiap mungkin nanti ada alat baru, pasti tombolnya pasti beda-beda. Dulu nggak ada alat touchscreen ya, sekarang udah pakai touchscreen. Oke, slide berikutnya. Nah ini kita upayakan bedanya dengan dewasa ya. Kalau ekokardiografi anak itu kita usahakan di ruangan yang memang suasananya seperti suasana praktek kita juga ya. Jadi anak-anak kalau bisa tidak takut. Kadang-kadang anak tuh melihat alat saja udah takut ya. Jelly itu udah kalau perlu dikasih sentuhan sedikit dulu ya, supaya dia merasa itu bukan hal yang membuat rasa nyeri ataupun apa. Ya, jadi kalau memang bisa tanpa obat obat kloral hidrat lebih baik ya. Tapi kalau memang anaknya rewel sehingga tidak bisa dilakukan ekokardiografi, kita harus memberikan kloral hidrat. Oke, bisa dengan berbagai cara ya, menunjukkan dengan video, handphone, lagu-lagu anak-anak, macam-macam boleh, terserah. Ini hanya strategi aja untuk bagaimana supaya anak-anak tidak takut kalau dilakukan ekokardiografi. Slide berikutnya. Ini video ya. Oke. Nah ini salah satu merek ya, Philips. Ini yang memang alat ini yang memang banyak juga di berbagai rumah sakit. Slide, jalan terus. Jadi alat itu biasanya monitor dengan tombolnya ini ya, ada keterangannya semua di sini ya, sebagai apa ini ada keterangan di sini. Dan selain itu ada kita kenal namanya probe ya, atau istilahnya transducer. Nah ini ada berbagai ukuran, kecil, sedang, besar ya. Biasanya kalau yang kecil ini kita gunakan untuk neonatus, yang sedang misalnya untuk bayi kecil juga atau anak ya. Kalau sudah dewasa kita bisa gunakan, atau remaja bisa gunakan yang lebih besar. Tapi ini alat yang memang kalaupun nanti hanya yang besar ada, bisa dipakai untuk neonatus, bisa juga ya. Walaupun hasilnya mungkin tidak sebaik yang ukuran neonatus. Atau alat probe yang sering dipakai Obgyn ya, untuk lihat 4 chamber aja bisa, tapi memang tidak ideal. Kalau ditanya bisa, jawabannya bisa, itu tidak ideal. Dalam keadaan emergensi darurat, misalnya nengok jantung gede ya, curiga suatu tamponade, boleh aja pakai probe apa aja, pasti kelihatan tuh efusi perikard itu. Jadi nggak usah khawatir dengan probe ini. Kalau misalnya belum punya, pakai aja yang ada dulu. Tapi kalau bisa buat usulan ke rumah sakitnya agar alat ini bisa disediakan. Tidak harus merek Philips, bisa merek-merek yang lain ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Nanti mungkin ada contoh merek yang lain ya. Kemudian ada jelinya. Jeli ini supaya dia kontak juga dengan dinding dada ini baik, sehingga gambarnya bisa menghasilkan gambar yang lebih baik. Kemudian ini ada untuk EKG ya, sebagai monitor untuk menentukan nanti jantung itu dia saat sistolik atau pada saat diastolik. Mungkin kalau dia pasiennya mungkin pada bayi-bayi, kita juga jarang pakai. Biasanya kalau anaknya tenang, bisa tidur baik ya, tidak rewel, alat ini mungkin bermanfaat, alat EKG-nya.
Oke, slide berikutnya. Nah, ini yang model GA ya, alatnya juga mirip. Di sini ada monitor dan ini ada tombol-tombol yang semuanya ada keterangannya, nanti mungkin dijelaskan ini tombol-tombol ini apa aja ya. Kemudian ini tempat probe-nya, tempel probe-nya ya. Nanti probe-nya tempel sini. Ukuran juga bisa. Slide berikutnya terus. Nah, ini juga jenis alat yang lain ya. Keyboardnya ada, kemudian ada tombol-tombol ya. Sini yang CW, PW, M-mode, semua ada di situ. Kemudian kita bisa atur gain-nya juga bisa diatur. Tingkat kedalaman bisa dilihat sejauh mana, kemudian bagaimana mengatur supaya color-nya juga nanti baik. Slide berikutnya. Nah, ini merek Sogata ya. Ini juga nanti ada tentunya di ruang praktek nanti ya. Sama ya, monitor, kemudian ada tombol-tombolnya. Ada berbagai keterangan di sini, CW, PW, M-mode, color ya. Ukuran, ukur pakai kaliper, measure dan macam-macam. Juga simpan juga bisa, store ya, istilahnya store atau istilah lainnya kalau itu di acquire ya, acquire disimpan. Jadi kita bisa simpan video, bisa simpan gambar. Jadi videonya nanti itu bisa disimpan aja dulu, baru nanti kita rekam lagi pakai handphone bisa, setelah itu kirim ke konsultannya ya, supaya bisa hasilnya gambar. Jangan langsung ini merekam pakai handphone, hasilnya nggak bagus ya. Slide berikutnya. Nah, ini merek Philips ya. Ini contohnya juga udah ada barangnya di depan, sama ya. Jadi ini model touchscreen. Jadi selain ada yang model internet ini juga ada touchscreen di sini. Jadi beberapa instruksi ada di sini ya. Instruksi untuk mengerjakan apa yang mau kita ambil, gambar apa atau ukuran apa ada. Slide berikutnya. Ini contoh. Oke, ini berikutnya apa beda yang kecil, sedang, besar ini? Ini terkait dengan frekuensi ya. Frekuensi kedalaman dan ketajaman dari ketika si probe itu nempel di dada ya. Kalau pada neonatus biasanya yang ini lebih baik ya untuk penetrasinya dibandingkan yang ukuran besar ya. Tapi kalau untuk dewasa mungkin yang ini tidak begitu baik ya. Jadi secara garis besarnya, secara umum itu memang ada yang high frekuensi, ada yang low frekuensi, ada yang penetrasinya dia pendek, ada yang panjang. Itu hanya dari sisi sejauh mana kita inginkan gambar itu ya. Kedalamannya, penetrasinya seperti apa. Nah, kalau ditanya bisa ya bisa semua ya. Bisa ya, bisa semua. Cuma kita ingin menghasilkan gambar yang sangat ideal supaya nantinya bisa membantu dalam hal menegakkan diagnosis yang lebih baik. Ya, kan? Ya, kalau sama halnya dengan stetoskop, mungkin kalau kita dengan murmur, ada yang menyebutnya cuma murmur sistolik saja, murmur diastolik saja. Tapi kalau memang kita ketajaman kita ingin lebih baik, kita harus sebutkan grade berapa misalnya, atau di daerah mana, punktum maksimum mana misalnya. Atau kalau sistoliknya mau dibagi lagi, apakah ini early systolic, mid systolic, atau mid diastolik atau pansistolik misalnya. Sama. Jadi semakin rinci sebenarnya semakin baik. Begitu juga dengan echo. Kalau kita bisa memberikan suatu informasi yang lebih rinci, tentu hasilnya lebih baik. Bagaimana bisa lebih rinci? Tentu gunakan alat yang sebaik mungkin. Kalau nggak ada bukan berarti nggak bisa, bisa ya. Dulu juga orang ngerjain juga pakai nggak ada stetoskop, telinganya ditempelin di dada juga bisa ngobatin orang ya. Tapi kita ingin menghasilkan yang nantinya hasilnya bisa lebih baik. Slide berikutnya. Nah, di dalam setiap atau pada setiap transducer ini pasti ada markernya ya. Markernya ada yang model lampu ya, terang, ada yang model hanya garis merah saja, ada yang memang dia hanya bentuknya berbeda ya. Marker ini sebagai petanda nanti di monitor. Jadi kalau nanti di monitor itu ada juga lambang marker. Kadang sering ditulis huruf P, kadang di huruf V, kadang hanya huruf R, macam-macam. Tapi intinya marker ini sesuai dengan ada yang di sini. Jadi kalau dia selalu kita kalau untuk ekokardiografi kita letakkan markernya itu di kanan. Ya, kanan, sebelah kanan. Sebagai kesepakatan. Mungkin kalau yang dari USG yang lain ada yang dia terbalik, dia gunakan markernya di sebelah kiri, dia gunakan terbalik.
Tapi kita untuk ekokardiografi selalu di sebelah kanan marker. Slide berikutnya. Nah, ini view dasar, ini pengambilan dasar ya. Ada 4, tapi kalau dipecah lagi bisa yang apikal itu bisa 4 chamber, bisa 5 chamber. Yang parasternal itu ada yang long axis ya. Ini yang umum lah. Walaupun mungkin di setiap view ini ada juga istilah long axis, short axis, tapi untuk pengetahuan dasar, view ini adalah view dasar. Ya, view dasar yang memang nanti kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Ini letak yang umum ya, tapi kadang-kadang karena jantung anak itu beda-beda, jantungnya kadang-kadang agak lebih besar atau kecil, kadang-kadang tidak tepat, misalnya apikal tidak tepat di sini, mungkin dia agak kemari itu baru kita lihat apikal ya, atau agak ke atas. Subkostal di sini mungkin ya, tapi kadang-kadang kelihatan di sini juga seperti gambaran subkostal gitu. Tapi secara garis besarnya ini dia, suprasternal letaknya betul-betul di sini, di daerah suprasternal. Tapi kadang-kadang ada beberapa anak yang memang dia letaknya agak turun sedikit di bawah, macam-macam ya. Ini yang penting dasar dulu ya. Kalau dewasa selalu ini jadi ukuran tepat, jadi apikal selalu letaknya di linea clavicularis ini tracheal 5, 6 kostal. Tapi kalau anak, karena jantung anak itu bentuknya ya kadang-kadang aneh, atau bahkan dia dextrokardi, yang jadi ukuran nanti view itu bukan letak pengambilan sini, tapi gambar yang terlihat di monitor ya. 4 chamber itu ya betul-betul gambaran 4 ruang itu yang terlihat. Letaknya sebagian besar sini, tapi bisa saja tidak di situ ya, pindah agak jauh sedikit atau naik ke atas macam-macam. Jadi beda dengan dewasa. Dewasa selalu mereka jadikan ukuran itu, letak itu jadi gambar itu. Kalau kita nggak, gambarnya dulu yang jadi dasar ya. Slide berikutnya. Kalau pada bayi, terutama bayi prematur ya, kita gunakan probe yang lebih kecil. Tujuannya dia penetrasinya bisa lebih baik di dinding dada dibandingkan yang besar ya. Tuh. Nah, ini teorinya begitu. Nanti kita lebih bagus kalau soal ini praktek di lapangan yang lebih, nanti kita lihat. Slide berikutnya. Imaging. Nah, jadi ini di dalam tadi saya sebut tombol itu tadi, ada tombol yang bisa kita gunakan. Kita mau melakukan apa untuk imaging seperti apa? Ada M-mode, ada imaging 2 dimensi, Doppler atau color Doppler. Ini semua ini bisa kita dapatkan kalau memang terinstal di tombolnya. Di sininya terinstal ya untuk ini. Kadang-kadang ada mesin USG yang nggak terinstal dia. Nah, kalau dia terinstal kita bisa lihat. Tapi kalau yang dilihat minimal ini yang terlihat nih, 2 dimensi imaging. M-mode ada yang bisa, ada yang enggak ya. Beberapa mesin USG, karena dokter kandungan juga jarang pakai M-mode. Yang sering pakai M-mode itu kan kardiologi ataupun vaskuler ya, dari teman-teman vaskuler itu biasanya pakai. Doppler juga vaskuler ya. Kalau ini hampir selalu ada. Nah, Doppler ini ada yang nanti dia yang CW, ada yang PW ya, ada yang continuous wave, ada yang pulse wave. Ya. Berikut slide berikutnya. Nanti mungkin kalau ada yang kurang bisa nambahin ya. Saya bacakan slide-nya saja. M-mode ini untuk apa ya? M-mode ini biasanya kita untuk mengukur ya dimensi ruang jantung dan pembuluh darah, ketebalan dari septum dan dinding jantung. Kemudian juga kita bisa lakukan ekokardiografi kuantitatif untuk menilai fungsi sistolik ventrikel. Gerakan katup jantung juga bisa dinilai, dan deteksi dari cairan perikat. Tapi yang banyak kita gunakan adalah untuk melihat ketebalan ini ya, terutama fungsi sistolik juga. Jadi misalnya jantung itu kan dia gini ya, jantung itu kan berdenyut ya. Gini ya. Nah, gerakannya ini itu bisa kita buat semacam linear. Jadi di dalam satu M-mode itu nanti dia gerakannya seperti ini ya. Nah, bergerak. Nah, ketebalannya itu dari masing itu bisa kita ukur. Pada saat sistolik berapa tebalnya, pada saat diastolik berapa tebalnya. Baik septum ventrikel maupun dindingnya. Itu dia. Dan ruang-ruang jantungnya bisa kita ukur dimensinya. Slide berikutnya. Nah, M-mode. Nah, ini dia tadi yang saya sebut. Baru tadi saya sebut saja. Jadi kalau kita ambil potongan melintang seperti ini gambaran parasternal ya, parasternal. Jadi kalau kita ambil melintang seperti ini, maka kita akan dapat gambaran seperti ini. Ya. Jadi sistolik, diastolik. Jadi pada saat jantung itu berdenyut, kita bisa ukur
berapa ketebalan dari septum. Nah, yang ini pasti dinding septum. Ini dinding dari posterior ventricle kiri. Ya, karena dia bergerak. Nah, ini bisa kita ukur ketebalan masing-masing. Dari sini kadang kita bisa secara otomatis mesinnya bisa langsung mengukur berapa ejection fraction ya. Fraksi ejeksi dari ventricle kirinya. Atau kita bisa ukur kalau kita ambil potongan di sini, kita bisa ukur rasio dari diameter aorta dengan atrium kiri. Maka istilah lainnya LAAO rasio atau diameter atrium kiri dan aorta ratio. Sering kalau pada pasien yang dengan pembesaran jantung kiri kita pakai ukuran ini ya. Biasanya kalau LAAO rasionya lebih dari 1,5 kita nyatakan besar, berarti ada pembesaran jantung kiri ya. Nah, misalnya pada kasus-kasus PDA prematur, hemodinamik signifikannya bisa kita nilai dari situ. Slide berikutnya. Nah, ini ekokardiografi kuantitatif salah satunya adalah mengukur ejection fraction ya. Jadi kebanyakan mesin hampir semua sekarang itu otomatis dia. Jadi kalau kita dapat gambaran emut tadi, kemudian kita tentukan mana bagian diastolik dan bagian sistolik, kita ukur dulu bagian yang biasanya bagian yang sistolik dulu ya. Tebal septum, ruang ventrikel kiri pada saat sistolik, tebal dinding posterior ventrikel kiri pada saat sistolik, kemudian diukur juga pada saat diastolik yang sama. Dari ukuran ini masuk rumus otomatis, kalau di buku-buku masih manual, tapi kalau dari alat sebenarnya udah otomatis keluarlah dari sini nilai ejection fraction-nya. Jadi otomatis. Kita nyatakan kalau ejection fraction menurun kalau misalnya di bawah dari 55 ya. 55%. Itu kita nyatakan ejection fraction-nya rendah. Mungkin suatu kardiomiopati atau mungkin juga yang lainnya, disfungsi ventrikel dan macam-macam. Oke, slide berikutnya. Oh sebentar, tadi coba slide sebelumnya. Di bawahnya nih, nah ini ada keterangan ya, saat sistolik pada saat diastolik ini tadi saya udah jelaskan. Oke, slide berikutnya. Nah ini dari emut ini kita juga bisa menilai yang lain, seperti misalnya untuk menilai efusi perikat. Jadi biasanya seringkali efusi perikat itu menempati dinding posterior ya bawah, karena kan cairan lebih condong mengambil posisi yang lebih rendah. Jadi biasanya cairan perikat itu akan lebih kelihatan pada dinding posteriornya ini, seperti ini ya. Nah, kalau ini kita harus bisa bedakan apakah ini suatu efusi perikat atau efusi pleura. Jadi boleh kita lakukan penilaian kalau kita dapatkan dari dinding perikat ini, maka yang ini adalah efusi perikat, yang ini mungkin di bawahnya efusi pleura. Efusi pleura bisa kita, kadang-kadang kita sering laporkan juga ya, tanpa sengaja kita dapatkan waktu melakukan ekokardiografi, ketemu efusi pleura. Dari ronsen mungkin hanya nggak jelas, tapi lebih nyata kalau dilakukan USG pleura ya. Nah ini kadang-kadang nih dari dokter parunya dan nanya ke kita malah efusi pleura. Efusi pleura enggak sih katanya. Kita jawab ya iya, orang dari USG kelihatan ya. Oke, slide berikutnya. Ya ini ya saya sebut tadi ya, Doppler ada yang CW ada yang PW ya. Bedanya apa? Oke, slide berikutnya. Jadi bedanya itu kalau yang CW itu sepanjang marker ini ya. Jadi kan ada marker panjang itu bisa dinilai. Nanti kita bisa lihat gradiennya dari situ. Tujuannya untuk menilai perbedaan gradien dari satu aliran turbulen biasanya. Seperti itu kita gunakan. Slide berikutnya. Nah, jadi CW dan PW untuk menilai hemodinamik ya, macam-macam. Nanti mungkin dijelaskan pada ekokardiografi kuantitatif juga. Color itu untuk memastikan lagi ya. Jadi kalau color itu memang mesin itu kadang-kadang beda-beda, tapi kita lebih sepakati seperti ini. Kalau merah berarti dia mendekati transducer, kalau jauh dia warnanya biru berarti menjauhi transducer ya. Oke. Kalau ada turbulen biasanya dia lebih mozaik. Slide berikutnya. Nobologi. Nah, ini nobologi tombol yang ini model touchscreen ya, atau dia di sini nih. Ada di sini. Jadi ada keterangan CW, PW, emut, macam-macam ini ya. File bisa simpan. Gainnya juga kita bisa atur kedalaman dari yang mau kita lihat. Atau model touchscreen seperti ini ya. Oke, slide berikutnya. Nah, jangan lupa setiap kita melakukan USG atau echo, data pasiennya jangan lupa dicantumkan ya, karena ini kaitannya dengan aspek hukum nantinya ya. Kalau misalnya nanti di print out mau data bahwa kita melakukan kerjaan, ini salah satunya data pasiennya yang kita print itu sama dengan yang kita lakukan. Slide berikutnya. Nah, ini tombol yang model touchscreen ya.
Jadi ada emot, color, PW, CW ini ada semua di sini. Oke, slide berikutnya. Deep itu kedalaman tadi ya. Jadi kalau misalnya kita mau gambar yang lebih besar, deepnya bisa kita besarin. Yang gambar kecil jadi gambarnya tampak lebih besar. Tapi biasanya kalau terlalu besar juga nggak bagus, gambarnya pecah. Lebih bagus pakai zoom biasanya. Ya zoom. Tapi kalau untuk melihat kedalaman dengan deep juga bisa ya, jadi bisa diatur. Nah ini ada model seperti ini ya, ada model dia model tarik, naik turun ke atas. Ini tergantung mesin eco-nya kalau ini. Zoom, nah ini zoom kalau kita ingin gambar yang lebih besar, kita mau fokus mau lihat katup mitral saja, misalnya, kita bisa fokus di sini saja. Gambarnya. Jadi ada zoom, ada bedanya di sini. Slide berikutnya. Mohon maaf dokter, mohon izin, waktu tinggal 2 menit nih dokter. Oke, slide berikutnya. Silakan, gain ya. Jadi gain ini kita mengatur ketebalannya tadi saya sudah jelasin. Slide berikutnya. Nah ini tombol kalau kita mau menghentikan dulu ya, misalnya mau gambarnya bergerak, kita mau stop, tekan freeze ya. Kita simpan pakai acquire, kalau mau dicetak tekan print ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang istilah lainnya bukan acquire, store istilahnya. Di beberapa mesin namanya store. Ini namanya acquire. Slide berikutnya. Nah, untuk neonatus jadi dibagi ya, ada beberapa kategori, ini mungkin nanti kita kembangkan juga. Untuk kategori 1 bayi-bayi yang memang perlu konsul jantung anak atau pediater kardiologis ya. Kategori 2 itu adalah yang memang mungkin bayi-bayi yang mungkin sudah dikonsulkan dengan ada gambaran ekokardiografinya yang sebelumnya sudah ada ya. Kategori 3 ini tambahan ya, jika tidak dapat dikonsulkan ke pediater kardiologi oleh karena alasan-alasan indikasi khusus misalnya. Slide berikutnya. Nah ini keterangan saja ya, yang kategori 1 itu masuk apa, yang seperti ini ya. Kalau curiga suspek CHD kita kategorikan CHD ini harus dikonsulkan ya ke pediater kardiologi. Nanti model konsulnya pengembangan ke depan seperti apa nanti kita manfaatkan telemedicine, nanti Dr. Anton mungkin lebih banyak menjelaskan. Slide berikutnya. Kategori 2 ya. Ini nanti bisa dibaca aja slide-nya. Slide berikutnya. Nah, indikasi eko juga ya bisa masuk kategori 1 atau kategori 2. Ini nanti kategori 1 itu berarti harus konsul segera ya. Kalau kategori 2 mungkin bisa dikerjakan dulu di tata laksana terlebih dahulu. Slide berikutnya. Oke, pokoknya sudah mau selesai. Makasih. Ya, mungkin Dr. Alit ada tambahan sedikit? Cukup? Oh, makasih Dr. Alit.